Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Pendengar setia Radio Singosari FM yang berbahagia, pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta, penguasa alam semesta, pemilik jiwa seluruh manusia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia Radio Singosari FM yang berbahagia, rasa cinta merupakan salah satu hal terpenting yang ada dalam hidup manusia. Karena tanpa cinta, kehidupan manusia akan menjadi hampa. Namun yang perlu kita ingat dan perhatikan adalah cinta tertinggi adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita membuktikan rasa cinta kita yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini saya akan mencoba menguraikan tentang bagaimana cara kita sebagai hamba Allah membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk tentang ibadah yang dapat membuat Allah membalas cinta kita dengan sebaik-baiknya. Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Imam Bukhari Muslim disebutkan, yang artinya, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jika aku sudah mencintainya, maka aku akan menjadi pendengarannya, yang dengannya ia mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya, yang ia pergunakan untuk melihat. Aku akan menjadi langkah kakinya, yang dengannya ia beraktivitas. Jika ia berdoa, maka akan aku kabulkan. Apabila ia memohon pertolongan, pasti aku akan tolong dia. Sungguh, janji Allah sangat luar biasa terhadap orang yang mencintai Allah. Dari hadis qudsi tersebut, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bagaimana cara kita bisa mencintai Allah dan Allah akan membalas cinta kita. Yaitu yang pertama, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
melalui amalan-amalan sunnah. Jadi di samping kita melaksanakan ibadah yang wajib seperti sholat fardu, zakat fitrah atau zakat mal bagi yang mampu atau yang punya harta, ibadah haji bagi yang mampu, juga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan atau dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti sholat malam atau qiyamul lail, yaitu sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih, sholat witir. Di samping sholat-sholat tersebut itu menunjukkan hablu minallah, karena hal itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita melaksanakan amalan-amalan sunnah yang berhubungan dengan manusia atau hablu minan nas. Sebagai contoh, menghormati orang lain, menghormati tamu, berinfak atau sedekah kepada fakir miskin atau yatim piatu, menyingkirkan duri di jalan, atau hal-hal kebaikan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah atau dicontohkan oleh beliau Rasulullah yang punya akhlak yang sangat mulia dan perilaku sangat mulia. Kemudian yang kedua, amalan sunnah juga meliputi berkurban, yakni mengorbankan sebagian harta kita untuk menunaikan perintah Allah untuk berkurban, sebagaimana dalam firman Allah surat Al-Kautsar ayat 3. Fasholli lirabbika wanhar, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Peristiwa ini pernah dicontohkan dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang senantiasa lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada siapapun, termasuk keluarganya sendiri. Meskipun diuji dengan cobaan yang sangat berat karena diperintahkan untuk menyembelih putranya sendiri, tapi demi membuktikan rasa cinta Nabi Ibrahim dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Meskipun dengan sangat berat hati, tapi beliau tetap melaksanakan perintah itu. Dan anaknya juga, karena anak soleh yang nantinya jadi nabi, yaitu Nabi Ismail, sungguh luar biasa ketaatannya. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Asy-Syaffat ayat 102 sampai 107 yang berbunyi, tatkala anak itu mencapai umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah pendapatmu. Ia menjawab, "Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri,
Dan Nabi Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya. Nyatalah kesabaran Nabi Ibrahim, dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dari kisah itu menunjukkan dan membuktikan keimanan dan ketakwaan serta cinta keluarga Nabi Ibrahim kepada Allah sangat besar. Hal ini dibuktikan dengan pengorbanan yang luar biasa, mengalahkan ego pribadinya. Kalau kita renungi peristiwa ini, tentu kita juga sebagai manusia akan merasa berat sekali menjalankan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keduanya adalah contoh pribadi yang sangat takwa kepada Allah. Sampai ketika Nabi Ibrahim merasa berat hati karena anak yang diasuhnya dari kecil, kemudian setelah besar malah disuruh disembelih. Namun Nabi Ismail justru menenangkan bapaknya dengan bersedia untuk disembelih karena melaksanakan perintah Allah. Bahkan ketika hendak dikorbankan, Nabi Ismail sempat berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, bukalah pakaianmu sebelum engkau menyembelihku, karena aku takut ada darah yang mencibrat di pakaianku, kemudian bapak akan merasa sedih." Maka Nabi Ibrahim pun melaksanakan permintaan anaknya ketika mau menyembelih anaknya. Namun alhamdulillah itu hanya ujian dari Allah, karena Allah menggantikan Nabi Ibrahim dengan seekor kambing kibas yang besar, yang kemudian dagingnya disedekahkan atau diberikan kepada tetangga-tetangganya sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan peristiwa itu akhirnya menjadi cikal bakal adanya ibadah kurban. Dan ini membuktikan bahwa ibadah korban adalah rangkaian yang paling sempurna dalam menjalankan ibadah, karena hablum minanas wujudkan ketaatan kepada Allah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hablum minanas, karena dari daging korban itu akan dibagikan kepada manusia yang lain supaya merasakan kebahagiaan dan menikmati daging tersebut. Dan ibadah kurban itu akhirnya dianjurkan atau disebut sebagai sunnah muakkad karena sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Bahkan bagi setiap orang yang memiliki kelebihan harta atau rizki setiap tahunnya sangat dianjurkan untuk berkorban. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma wajada sa'atan
falam yudah fala yaqrabanna musallana. Dari Abu Hurairah, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mempunyai kemampuan tetapi tidak berkorban, maka janganlah ia menghampiri tempat sholatku. Jadi yang perlu diingat adalah korban itu bukannya satu kali. Kalau orang yang mampu kemudian sudah pernah berkorban, merasa tidak perlu berkorban lagi. Tapi bagi orang yang mampu dan di 1 tahun itu pada saat hari raya Idul Adha mempunyai kelebihan harta, maka berkorbanlah. Karena itu adalah sebagai bukti kita cinta kepada Allah, maka kita keluarkan sebagian harta kita dengan rela dan ikhlas untuk dibagikan kepada masyarakat biar merasakan kesenangan. Kita memberikan kesenangan kepada orang lain adalah ibadah dan sangat dianjurkan. Allah sangat mencintai orang-orang yang seperti ini. Itu artinya cinta kita terbalaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah saya bacakan, kalau orang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadi pendengarannya, akan menjadi penglihatannya, akan menjadi langkah kakinya, sehingga apa yang diperbuat orang itu akan selalu terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, karena orang tersebut sangat dicintai Allah dan doanya akan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam kesulitan pun Allah akan senantiasa menolongnya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita semua sanggup untuk melaksanakan ibadah kurban. Jika kita sanggup melaksanakan ibadah kurban, berarti kita insya Allah dijadikan oleh Allah sebagai orang yang mampu, dan kita akan mendapatkan balasan dari Allah, cintanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan senantiasa bertasbih dan bersyukur atas segala apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik berupa ujian atau musibah, penderitaan maupun kelebihan harta. Itulah kehebatan orang yang beriman. Jika ia selalu ditimpa musibah, maka ia bersabar. Tapi jika ia diberikan kelebihan harta, maka ia akan bersyukur. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu bersyukur kepada Allah, maka akan kami tambahkan nikmat kami kepadamu. Dan jika kamu kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Cara bersyukur itu ada 3, yaitu yang pertama, syukur dengan hati, adalah dengan mengetahui bahwa nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lain. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan, yakni seperti mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah. Yang ketiga adalah
syukur dengan jasmani atau perbuatan, yaitu dengan selalu melaksanakan perintah Allah dan tidak menggunakan jasmaninya untuk melakukan maksiat. Demikian cara-cara kita untuk membuktikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum saya akhiri uraian saya, wahai pendengar radio Singosari FM yang berbahagia, mari kita bersolawat untuk mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW, sekaligus untuk mengingat-ingat rangkuman dari cara kita untuk membuktikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, mari kita mulai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hidup di alam dunia pasti ingin bahagia, penuh dengan rasa cinta. Niscaya hidup jadi bermakna. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wujud cinta tertinggi, cinta pada Ilahi yang meresap di hati hingga menjadi abadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Dengan mendekatkan diri, ibadah setiap hari, mensyukuri nikmat Ilahi, serta berkurban sepenuh hati. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pendengar radio Singosari FM yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam uraian saya, semata-mata datangnya dari saya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.